Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jejak Si Rudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Hari ini saya berada di Desa Karanghutan, Kecamatan Nusa Agung, Kabupaten Cilacap. Sore hari ini saya akan bertemu dengan Mas Wagiman. Mas Wagiman ini adalah pengusaha muda ikan cupang. Ya, dia bergerak di bidang ikan cupang dari penjualan, kemudian memproduksi, dan juga hal-hal yang lainnya. Dan nanti kita akan berbicara banyak nih tentang kesuksesannya mengelola bisnis ikan hias dari nol sampai sekarang ini. Dan mau tahu seperti apa, nanti kita ke tempatnya Mas Wagiman. Yuk, kita ke tempatnya langsung. Nah teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di toko Cahaya Anjani Aquarium di Desa Karanghutan, Kecamatan Nusa Agung, Kabupaten Cilacap, bersama sang owner, pengusaha muda di bidang ikan hias, namanya Mas Wagiman atau Mas Majid ya Mas? Ya, Mas Majid ya. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol banyak dengan Mas Majid atau Mas Wagiman tentang segala hal kaitannya dengan ikan hias, khususnya juga nanti lebih khusus masalah ikan cupang. Sebelumnya sehat ya Mas Wagiman? Alhamdulillah sehat bro. Alhamdulillah bisa bertemu ya. Apa? Oke, Mas Wagiman, kita akan ngobrol banyak seputar ikan hias. Nanti kita juga ngobrol banyak tentang ikan cupang lah ya. Tapi kita ngobrol yang umum-umum dulu deh. Mas Wagiman, ini untuk usaha ikan hiasnya Mas Wagiman ini itu sudah dimulai dari kapan? Dan awal mulanya kayak apa Mas? Dari dimulainya itu sekitar dari tahun 2010 ya, sekisaran 11 tahun berjalan. Oh, sudah 11 tahun ini ya. Ya, 11 tahun berjalan. Awal mula sudah bentuknya toko atau gimana awal mula? Dari awal mula kita keliling-keliling sekolah dulu ya. Jadi kalau tempat itu belum memadai lah, belum terjangkau. Kita keliling dulu kan, modalnya itu masih ini ya. Jadi untuk merangsang konsumen juga, biar nantinya kalau kita coba makan kan bisa datang langsung, bisa tertarik lah, kita memberi rayuan dulu lah gitu. Ya. Jadi awal mula pemasaran ke sekolah-sekolah, berarti dari sekolah ke sekolah. Terus juga memang hobi atau apa Mas? Kalau memelihara ikan hias? Yang utama kita harus hobi dulu ya. Iya benar. Kalau misalnya kita nggak hobi, ada kata jerih payah itu, kalau mau melanjutkan kayaknya udah bisa jatuh di tengah jalan. Tapi Ya. kalau misalnya udah hobi, Ya. ini mau diterjun sampai kapanpun ini tetap hobi ya, cinta ya suka. Iya benar. Nah, jadi teman-teman, pelajaran pertama hobi itu bisa menghasilkan. Yang kedua tetap harus diseriusi ya Mas. Iya. Tetap yakin bahwa nanti hobi itu tetap menghasilkan dengan usahanya lebih maksimal lagi. Walaupun tadi usahanya dari kecil-kecil dulu ya Mas, dari yang kecil melangkah-melangkah sampai saat ini sudah punya toko ini ya Mas. Alhamdulillah. Ya, terus jatuh bangunnya seperti apa Mas? Ini kayak kita pengen tahu juga. Kalau dulu kita dimulai dari keliling-keliling ya. Ya. Yang namanya keliling pemasaran itu kan kadang kalau ikan masih masuknya musiman sih ya. Kalau misalnya lagi rame ya kita seneng, kalau misalnya pas lagi agak down ya kita istirahat kalau misalnya keliling-kelilingan. Ya. Tapi kita berpikir panjang gimana cara supaya yang penghobi ini bisa berjalan terus, ibaratnya semakin lama semakin menarik, bisa menjadi hiburan. Bagaimana saya harus bisa memikat konsumen juga, jadi kita harus berinspirasi Terus, terus gimana caranya biar yang suka yang hobi ini tidak Ya. putus gitulah. Ya intinya ada saat-saat peminat atau hobi itu agak menurun ya. Iya, tadi iya, ya. iya, iya. Jadi Anda menyiasatinya dengan mencari kreasi-kreasi dan sebagainya ya kan. Tapi juga dijual online atau lewat datang langsung ke toko ini? Kalau awal-awal sih kita belum tahu yang namanya Android, kita belum tahu, jadi Ya, masih manual lah. Manual.
orang datang ya itu konsumen kita, membeli kita, tapi setelah ada Android kita ya sudah mengikuti zaman ya. Kalau enggak ya ketinggalan lah ya, mengikuti. Jadi ya belum lama kita ke online, tapi belum menyelisih banget belum ini. Jadi seolah-olah kalau udah strateginya udah siap, insya Allah ya kita online-nya kita seriusin biar lebih kencang lah kalau masalahnya. Benar-benar mas, kayaknya sekarang semua online ya, iya. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Mas Wagiman, kita ngobrol yang mulai ya mungkin bisa dikatakan rahasia atau nggak rahasia sih terserah. Cuman kita mau nanya, Mas, untuk kelas pemula ya, sebenarnya mungkin banyak juga teman-teman jejak surudi yang pengen bisnis yang hobi atau bisnis ikan hias ini. Kira-kira modalnya itu berapa sih mas? Gitu ya. Kita untuk kelas pemula lah gitu ya. Apa saja mungkin nanti yang disiapkan gitu. Mungkin Mas Wagiman bisa menceritakan ya. Gitu. Kalau dimulai dari modal berapa, kalau kita terjunnya dari hobi, pertama kita hobi ya apa yang kita suka dari bawah dulu lah, yang seadanya dulu. Terus bagaimana cara kita merawat, ngasih makan caranya biar itu ikan bisa bertahan. Kalau misalnya itu sudah bisa ya sambil berjalan kita menambahin apa ya dari yang kecil dulu lah. Misalnya nggak usah banyak-banyak, dari 100.000 ya udah bisa berjalan. Oh berarti 100.000 guys sudah bisa usaha ikan hias. Nah ini luar biasa banget loh. Dengan kondisi pandemi bisa dari modal 100.000 bisa menghasilkan jutaan barangkali. Iya. Oke, Mas Wagiman, kalau 100.000 yang disiapkan Pak, ini tempatnya ya namanya ya? Oh, iya. Tempatnya barangkali nanti yang jelas tempatnya mungkin ya, soliternya lah ya. Nama ikannya, kalau untuk ikannya selain cupang atau mungkin yang lain itu beli atau pemijahan sendiri atau gimana? Kalau saya sih awal-awal beli ya, soalnya dari meja sendiri saya belum mampu. Ibaratnya mempelajari dari awal itu pemijaan, ini belum mampu. Terus yang pertama kita beli bulak lah, ibaratnya kita pasarin, kita beli berapa, terus kita jual berapa, kita harus dapat itu berapa, harus punya target begitu. Kalau misalnya dari perawatan kita udah bisa, kalau ingin meluaskan ibaratnya pendapatan ya belajar mempelajari tentang pemijat penjodohan lah. Tapi untuk yang sekarang ini Mas Wagiman di tokonya ini ada apa saja Mas? Selain ikan cupang, mungkin ikan-ikan yang lain, mungkin ada apa saja yang di sini yang akhirnya Mas Wagiman mungkin dari yang tadinya hanya jual dari SD ke SD, akhirnya sekarang sudah punya apa ya aset yang bisa dijual apa saja, atau mungkin barang dagangannya apa saja? Ya dari selain ikan cupang kita menyediakan berbagai macam ikan hias. Ya. Ya, yang terutama arwana tersedia. Arwana ada guys, di sini sudah tersedia Mas Wagiman. Selain arwana ada lagi mungkin Mas? Ya ada ikan mas koki, ikan lohan, ikan mas koi, ikan ya kayak layang-layang, predator lah, predator sama ikan hias apa aja ada. Ikan hias, rigi, kemudian akuarium mungkin dari yang dari kecil mungkin dan sebagainya, obat-obatan dan sebagainya ada ya. Kalau akuarium kita melayani pesanan juga, jadi yang terkecil sampai yang terbesar dari model apa juga dia bisa mengikuti sesuai pesanan lah. Ya. Oke Mas, kita sekarang ngobrolin tentang prospeknya. Kalau saat ini untuk kondisi sekarang berapa sih yang bisa terjual rata-rata tiap harinya deh untuk Mas Wagiman dari penjualan seluruh ikan hias ini? Sekarang yang lagi ngetren ini ikan cupang. Ya. Jadi sehari-harinya pasti ikan cupang ada yang beli. Tapi yang lain-lain ada, terutama bagi yang namanya arwana ini tertentu lah. Ya. Tapi yang selalu terjual ya ikan cupang. Ini yang lagi keren. Ikan cupang sehari berapa ya? Berapa ekor? Oke lah, jadi ya kisaran 10 ekor ya. 10 ekor ya. 10 ekor guys.
setiap hari. Itu baru ikan cupangnya, belum yang lain-lainnya ya Mas. Ya, itu bisa dihitung sekarang ikan cupang harganya berapa. Tapi nanti kita ada banyak segmen tentang itu. Ya jadi itu sehari 10 ekor rata-rata Mas penjualan omset. Kita omsetnya pasti kisaran ratusan lah. Ratusan, 500-600 ya. Rahasia, rahasia. Gak apa-apa. Tapi sudah ratusan lumayan loh ya. Mendekati 1 juta ya kan. Ya bisa dihitung setiap bulannya guys. Teman-teman Jejak Surudi, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Mas Wagiman dan sekilas kita sudah tahu sih titik poinnya, yaitu kita tetap bekerja keras, hobi yang bisa ditemani itu bisa menghasilkan, dan yang selanjutnya juga tetap kreatif saat kondisi naik atau sedang turun, tetap kreatif. Mungkin itu sih titik poin untuk bisnis usaha ikan hias ini, dari modal kecil bisa menghasilkan sampai omset yang luar biasa. Mungkin Mas Wagiman ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya di sesi ini deh, sebelum kita lanjut sesi ini. Ya, ini untuk teman-teman semua yang gemar atau hobi sama ikan hias, saya tunggu kedatangannya di Toko Cahaya Anjani Aquarium, siap melayani dari buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya. Lokasi di sebelah selatan Pasar Karangbutan, tepatnya di depannya Toko Citra lah. Bisa datang langsung ke studio. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen konsultasi atau pengen nanya-nanya seputar ikan hias atau ada permasalahan, bisa nanti di nomor di bawah ini, nomornya Mas Wagiman ya. Oke, demikian dulu untuk sesi bincang-bincang dengan Mas Wagiman terkait usahanya, yaitu usaha ikan hias yang sampai saat ini dari nol menghasilkan omset yang luar biasa. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman semuanya, sehingga nanti Jejak Surudi bisa terus memberikan informasi dan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Oke, Mas Wagiman, nanti kita ngobrol lagi tentang tema yang lainnya. Siap. See you, dadah.